Halo Sobat Komsos, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali mengenai Injil pada hari Minggu biasa yang ke-30 tahun H. Di sini telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber, Romo kita. Baik, silakan Romo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan pelayanan di mana. Oke, baik. Terima kasih Maria. Selamat sore untuk kita semua. Pertama, saya sapa dulu Sobat Komsos dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada pada kesempatan ini. Nama saya Pastor Bartolomeus Sihite. Sehari-hari bekerja di Kuria bersama dengan Bapak Uskup sebagai Vike Pastoralis. Mungkin ini perkenalan singkat untuk kita. Begitu Maria. Terima kasih Romo untuk perkenalan singkatnya. Sebelum kita mengulas Injil pada hari Minggu biasa yang ke-30, kami persilakan Romo nanti untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Dipersilakan. Baik, Sobat Komsos dan saudara-saudara terkasih, untuk mengawali permenungan kita ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu sungguh kami rasakan dalam hidup kami. Maka atas semua ini pantas kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu. Karena kasih yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, membuat kami semakin tumbuh, berkembang, dan dewasa dalam iman. Karena teladan kasih yang dicontohkan Putra-Mu Yesus Kristus, membuat kami dan mengajak kami bagaimana mengasihi Engkau, mengasihi sesama dalam hidup kami. Hadirlah bersama kami dalam acara permenungan ini, dan semoga roh kebijaksanaan-Mu menuntun kami, sehingga kami semakin mampu untuk merealisasikan kasih yang telah Engkau tanamkan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Langsung saja kami persilakan Romo untuk membacakan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah orang-orang Farisi. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus. Baik Romo, terima kasih untuk bacaan Injilnya. Mungkin dipersilakan Romo sekarang untuk menjelaskan apa yang Romo ketahui dalam Injil tersebut. Oke, terima kasih Saudari Maria, bahwa permenungan yang kita bacakan ini adalah Minggu biasa yang ke-30, yang temanya, intinya berbicara tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bila kita melihat perikop sebelumnya, di sana dikatakan
bagaimana orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan. Dan akhirnya Yesus juga menerangkan bagaimana kebangkitan itu secara khusus kepada orang-orang Saduki yang tidak mengimani namanya kebangkitan. Dengan penjelasan Yesus itu, maka muncul lagi pertanyaan tentang apa hukum utama dan hukum pertama dari seluruh hukum Taurat atau hukum tradisi yang ada di kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Penjelasan ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa kita tahu secara bersama-sama orang Israel dengan tradisinya, dengan hukum-hukumnya itu secara khusus dalam Taurat dan para nabi itu, di sana ada 613 pasal peraturan. Ada 613 itu. Di mana dari 613 ini ada 365 larangan dan ada 248 kewajiban. Sesungguhnya seorang dari ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, apakah dia mau memohon jawaban dari Yesus karena hukum yang banyak itu, atau dia sekedar mau mencobai. Tetapi di sini dikatakan dalam perikop Injil Matius ini, dia mau mencobai hukum mana yang utama dan pertama dari 613 peraturan itu. Dari 613 ini, dia mau bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang utama dan pertama dari 613 itu? Itu boleh dikatakan sebagai pengantar latar belakang mengapa ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Karena banyak peraturan-peraturan dalam tradisi Yahudi yang disebut sebagai ada 365 larangan dan ada 248 kewajiban. Baik Romo, dalam Injil yang barusan kita dengarkan tadi, di situ kan ada dua kelompok yang tertulis. Ada kelompok ahli Taurat dan orang Saduki. Mungkin boleh Romo jelaskan kepada kita dan Sobat Komsos kedua kelompok itu. Siapa itu orang Saduki dan ahli Taurat? Nah, mereka ini dua kelompok yang besar yang ada dalam tradisi orang-orang Israel. Orang-orang Farisi ini dan ahli orang-orang Saduki. Sebenarnya orang-orang Farisi ini juga digolongkan menjadi orang yang tahu benar dia tentang hukum Taurat, dan mereka mengerti benar yang mana disebut sebagai larangan, yang mana disebut sebagai kewajiban, dan mereka inilah yang tahu benar tentang hukum-hukum dan larangan-larangan yang ada dalam tradisi-tradisi orang Yahudi. Sementara kelompok orang Saduki ini, mereka tidak percaya yang namanya kebangkitan. Maka dalam perikop sebelumnya, mereka juga bertanya kelompok ini tentang kebangkitan itu. Apakah ada kebangkitan itu? Tetapi Yesus menegaskan dengan teguh, dengan yakin bahwa kebangkitan itu ada dan orang yang percaya akan Tuhan akan mengalami kebangkitan. Demikian. Seperti itu ya Romo ya. Baik Romo, kemudian dalam Injil tadi mereka ini kan sering sekali menyapa Yesus dengan kata guru. Lalu mengapa mereka menyapa Yesus ini dengan kata guru? Apakah Yesus adalah guru mereka atau bagaimana? Nah, mengapa orang-orang, kita katakanlah ahli Taurat ini, sebenarnya mereka tahu hukum Taurat itu dan menyapa Yesus sebagai guru? Boleh kita katakan begini, latar belakang bahwa Yesus sebelumnya sering mengajar dia dan sering menjelaskan dia atau membaca hukum Taurat ketika berada di Bait Allah. Maka seorang guru tentu pasti punya kebijaksanaan, pasti punya pengetahuan, pasti tahu yang namanya peraturan dan hukum itu. Apakah di sini dia mau mencobai seorang ahli Taurat ini dengan menyapa dia guru? Sehingga dengan menyapa dia sebagai guru, berarti orang yang mendengarkan itu bahwa dia itu adalah maha tahu segalanya, maha guru segalanya. Dan ketika jawabannya nanti tidak benar, disinilah dia salah satunya untuk mempermalukan Yesus sendiri.
Tapi sesungguhnya bahwa tanpa dikatakan pun dia sebagai guru, dia adalah maha guru. Dan iman kita mengatakan dia adalah sebagai sang kebijaksanaan, maha kebijaksanaan dalam hidup kita. Demikian. Baik Romo, kemudian dalam Injil pada hari Minggu biasa yang ke-30 itu ada disebut kalimat hukum Taurat. Nah, menurut Romo sendiri, apa maksud dari hukum Taurat tersebut, lalu mengapa dia disebut hukum Taurat? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik saya kira. Dan inilah di ending, di akhir jawaban dari Yesus itu, bahwa semua hukum Taurat dan semua hukum nabi-nabi, semua itu mengarah pada hukum yang dimaksudkan oleh Yesus tentang cinta kasih. Maka sebelumnya saya mau membacakan dulu perikop mana yang diambil oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu itu. Kita coba lihat dalam perikop Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5. Dan inilah yang diulangi oleh Yesus itu. Dan dia sengaja merujuk dari hukum Taurat. Artinya bahwa Yesus tidak meniadakan hukum yang sebelumnya, tetapi dia datang mau menyempurnakan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Saya bacakan ya. Iya, Romo. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pada ayat 4, ini pada ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang diambil dari kitab Taurat itu. Dan satu lagi, hukum yang sama pentingnya dengan hukum yang utama dan pertama itu, yakni dalam kitab Imamat, perikop bab 19 ayat 18. Demikian bunyinya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan, ini dia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi dari semua tentang peraturan yang 613 tadi yang sudah kita katakan di awal, di mana 318 dia hukum dan 248 larangan, semua ini merujuk pada hukum yang dikatakan oleh Yesus, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Hukum utama dan pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan tidak cukup hanya di situ. Tetapi bahwa bagaimana untuk mengasihi Tuhan itu tampak, bagaimana itu real, nyata, itu ditandaskan lagi dalam imamat itu, dalam kitab Imamat yang diambil oleh Yesus itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang menjadi dasar dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi, merujuk pada yang dikatakan oleh Yesus ini sendiri. Begitu, Maria. Baik Romo, tadi kan dalam Injil dikatakannya bahwa kasih ya yang menjadi hukum utama dan terutama. Lalu menurut Romo sendiri, mengapa harus kasih yang menjadi hukum utama? Mengapa bukan yang lain? Kenapa harus kasih? Nah, itu dia. Bahwa sekali lagi kita mau katakan, Yesus sangat menjunjung hormat yang namanya tradisi Yahudi, karena dia orang Yahudi ya. Dan peraturan-peraturan itu pun yang dibuat dalam hukum Taurat itu tidak ada yang dihilangkan. Tetapi justru ini yang ditegaskan, semua peraturan 613 itu dasarnya, akarnya, intinya, dan akan bermuara ke sana semua, yakni dengan mengutip kitab Ulangan dan Imamat yang seperti ditanyakan tadi, ditandaskan tadi, mengapa harus kasih ini yang utama dan penting. Nah, Yesus sesungguhnya mau mengajak bangsa Israel
Pertama, begitu dulu. Karena kalau kita lihat dalam perikop Ulangan itu, apa dikatakan oleh Tuhan itu lewat kitab Ulangan ini? Dengarkanlah hai orang Israel. Artinya ketika mengasihi Tuhan itu, pertama-tama dulu dari kata-kata mendengarkan Dia yang berbicara. Nah, ini masuk dalam perintah, ini masuk dalam aturan, ini masuk dalam hukum seperti yang ditanyakan oleh seorang ahli Taurat itu. Hukum apa? Nah, Yesus mau mengajak para pendengarnya, orang-orang Israel atau yang ada di sekitar itu waktu itu, bahwa ini adalah hukum yang utama dan pertama, soal kasih. Memang bahwa ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, inilah yang diharapkan yang utama dan pertama, yakni dengan seluruh kemampuan kita bagaimana mengasihi Allah. Tetapi ada pertanyaan yang sangat penting. Benarkah Allah mengharapkan cinta manusia kepadanya? Atau apakah semakin tambah kemuliaan Allah ketika kita selalu mengasihi Dia? Pertama-tama mau dikatakan oleh lewat Yesus Kristus ini bahwa bukan engkau yang pertama yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang berinisiatif yang pertama mengasihi dirimu. Karena kasih Allah yang utama inilah, maka kamu bisa hidup hingga saat ini. Maka kalau ditanyakan, mengapa kasih ini? Ya, kasih Allah yang senantiasa kita rasakan, kita alami, ini yang membuat kita hidup, ini yang membuat kita sungguh-sungguh menjadi manusia, ini yang membuat kita sungguh-sungguh menjadi gambaran Allah yang sejati. Tetapi tidak tinggal hanya pada yang pertama mengasihi Allah itu. Kita harus sampai pada kata-kata atau refleksi atau pada kenyataan bahwa kasih Allah itu akan tampak dalam kasih kita kepada sesama kita. Bisa kita merujuk seperti yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kamu lihat itu apabila kamu tidak mengasihi sesamamu. Artinya, ketika kita mengasihi sesama kita, ini secara sungguh-sungguh kalau kita baca dalam bacaan pertama ini, siapa sesama itu di sana sangat ditekankan di sana. Justru ketika kita mencintai, mengasihi sesama, disinilah tampak kenyataannya bahwa kita mencintai, mengasihi Allah. Maka Yesus mau mengajak bahwa kasih Allah yang besar itu, kasih akan Allah yang maha dahsyat itu akan tampak real, nyata ketika kita mengasihi sesama kita. Si Paus Fransiskus dalam suatu audiensinya pernah dia berkata kepada pendengarnya, seseorang itu dikatakan pembohong ketika dia mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi membenci sesama yang di sekitarnya atau tidak mencintai sesama. Paus Fransiskus mengatakan dia pembohong. Jadi sungguhnya bahwa kasih akan Allah itu akan tampak, akan nyata ketika saya sungguh-sungguh mengasihi sesama yang ada di sekitar saya. Begitu, Saudari Maria. Terima kasih Romo. Maka dari semua itu, menurut Romo sendiri, apa pesan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-30 ini untuk kita? Lalu bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Mungkin kita semua, Sobat Komsos dan saudara-saudara terkasih, mengenal seorang sosok Santa di abad milenial ini, Santa Teresa dari Kalkuta. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih kepada orang-orang yang kecil ini, orang bertanya kepadanya, mengapa kamu melakukan semuanya ini? Orang yang bertanya ini sesungguhnya mau membutuhkan jawaban demi Tuhan. Untuk Tuhan. Tetapi Santa Teresa menjawab sungguh-sungguh di luar dugaan
banyak orang yang bertanya itu, mengapa kau melakukan itu? Dia menjawab, saya melakukannya karena cinta. Saya melakukannya demi cinta. Barangkali orang mengatakan, bukankah kita melakukan demi Tuhan? Tetapi kita mau dihantar lewat pernyataannya ini dalam permenungan dan dalam refleksi yang sungguh-sungguh mendalam lewat ajakan dari Santa Teresa. Saya melakukannya demi cinta. Mengapa? Karena dia melihat sosok wajah Allah dalam diri setiap orang yang menderita. Dan justru karena dia melihat Yesus itu dalam diri orang-orang kecil, seperti pernah dikatakan Yesus, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku di penjara, engkau melawat aku. Ketika aku meminta, engkau memberi. Justru Santa Teresa melihat wajah gambar Yesus dalam diri orang-orang kecil ini karena keterpanggilannya, karena cintanya akan Tuhan yang tampak real, sungguh-sungguh dalam mengasihi atau berkorban, menolong dalam diri orang-orang kecil. Maka kalau ditanya, apa pesannya untuk kita lewat minggu biasa yang ke-30 ini, di mana Yesus mengajak kita semua bagaimana merealisasikan cinta kasih Allah itu lewat mengasihi sesama. Pertama saya mau mengajak begini, bagaimana kita mengasihi Allah. Pertama, bentuk konkret bahwa ketika kita mengasihi Allah dalam hidup kita, kita tunjukkan itu pertama-tama lewat syukur. Ini yang pertama. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ini mau mengatakan, bukan aku yang mencintai engkau Tuhan, tetapi cintamu yang pertama-tama nyata, yang berinisiatif mengasihi aku. Aku bersyukur atas semuanya ini. Yang kedua, mau dikatakan bahwa kalau di sini ditanya oleh seorang ahli Taurat itu untuk mencoba Yesus, perintah mana yang utama dan pertama? Dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu. Yesus menerangkan itu, mau mengatakan bahwa ini juga termasuk perintah dalam hukum Taurat. Tetapi lewat apa yang dikatakan oleh Yesus ini, atau lewat hidup kita saat ini, tidak semata-mata perintah, tetapi ini menjadi panggilan hidup kita. Kenapa saya katakan sebagai panggilan hidup kita? Ketika saya mencintai, ketika saya mengasihi, sungguh-sungguh lewat inilah saya sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah. Mengasihi Allah, yakni lewat mengasihi sesama itu, karena apa? Sesama seperti Maria, saya melihat wajah Allah dalam dirimu. Justru ini realnya. Maka ketika saya mengasihi engkau, maka di sini sudah nyata bahwa saya adalah mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi orang-orang kecil di sekitar kita, disinilah nyata bahwa kita sudah mengasihi Allah. Maka cinta itu adalah jati diri kita. Mengasihi itu adalah menjadi hal utama dan pertama dan hal yang penting dalam hidup kita. Jika saya mengasihi, maka saya menjadi hidup. Jika saya tidak mengasihi, maka saya mati dan seperti robot. Inilah intinya dalam minggu biasa yang ke-30 ini. Karena saya mengasihi, yakni mengasihi Allah dan sesama, maka jati diri saya akan tampak sebagai gambar Allah, imago Dei. Demikian. Baik Romo, terima kasih untuk pesan Injil Minggu Biasa yang ke-30, sangat luar biasa. Baik Sobat Komsos, usai sudah perbincangan kita mengenai Injil pada hari Minggu Biasa yang ke-30 tahun A, maka untuk mengakhirinya kami persilakan Romo untuk memimpin kita dalam doa sekaligus berkat. Sobat Komsos dan saudara-saudara terkasih dimanapun berada yang menyaksikan acara kita permenungan Minggu Biasa ke-30 ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih,
lewat putramu Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, yang menyata dalam rupa manusia, menjadikan kami, membuat kami untuk mengenal Dikau sebagai Allah yang Maha Kasih, Deus Caritas Es. Lewat teladan putramu Yesus Kristus yang sungguh-sungguh menyamakan dirinya seperti orang-orang kecil, orang-orang miskin, dan lewat ajakannya ketika Engkau mencintai, memberikan makan orang-orang yang kecil, Engkau mencintai dan memberikan makan juga, mengasihi Allah juga. Pernyataan ini menjadi kekuatan, menjadi keselamatan bagi kami, bahwa tanpa cinta kasih kami tidak bisa hidup. Tanpa Engkau yang pertama mengasihi, mencintai kami bukanlah sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang-orang yang terpanggil. Maka kami mohon ya Tuhan, semoga dengan roh kebijaksanaan-Mu, cinta kasih yang pernah Engkau tanamkan dalam diri kami, lewat penerimaan sakramen-sakramen secara khusus perayaan Ekaristi, sakramen baptis, kembali menguatkan, meneguhkan kami untuk menjadi saksi iman-Mu, mengasihi Dikau, mengasihi sesama dalam pelayanan kami setiap hari. Maka bantu kami ya Tuhan, bantu semua umat beriman, agar cinta yang sudah Engkau tanamkan dalam diri kami masing-masing mampu kami realisasikan dalam hidup kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. kita sekalian, dan segala rencana niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak untuk peneguhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Sobat Komsos. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom. Shalom.